Sudah 4 tahun belakangan ini masyarakat atau rakyat Indonesia dicemaskan kembali oleh perbuatan haram yang juga ilegal, namanya judi. Kalau tahun 1980-an kita kenal judi yang dilegalkan oleh pemerintah rezim Orde Baru yang berbalut atau berbaju sumbangan dermawan sosial berhadiah. Masyarakat seakan-akan nyumbang sekian ribu, ya kan, nanti dapat hadiah sekian ratus ribu asal misalnya mengisi nomor cocok, nomornya 3 angka, 4 angka dan seterusnya. Semakin banyak kecocokan angkanya, maka semakin besar hadiah yang akan diperolehnya. Kemenangan itu hanya sekali. Hadiah dapat hanya sekali. Setelah itu yang namanya judi, masyarakat menjadi terbuai dan berusaha untuk menang terus, padahal kenyataannya tidak. Ingat lagu Bang Rhoma Irama, lagu dangdut yang diciptakan, ditulis, dinyanyikan oleh artis, seniman dan penyanyi dangdut besar bangsa Indonesia asal Tasikmalaya, Bang Haji Rhoma Irama. Judulnya Judi. Adapun liriknya adalah judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, bohong, bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi, judi meracuni kehidupan. Judi, judi meracuni keimanan. Pasti, pasti karena perjudian orang malas dibuai harapan. Pasti, pasti karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Situasi itulah yang terjadi pada tahun 1980-an sampai 1990, tepatnya 1993 atau 1994. Persis apa yang disampaikan oleh Rhoma Irama dalam lirik lagu tersebut. Tahun 1990-an itu masyarakat sudah sakau. Sebagian masyarakat sudah sakau dengan judi. Orang banyak bertapa, bersemedi di kuburan. Orang banyak ke dukun, malas kerja dan lain sebagainya. Hanya untuk supaya mendapatkan mimpi, bisikan, info dan sebagainya untuk ditulis di satu kupon. Lalu kalaupun dia dapat hadiah sekian ratus ribu. Tapi kenyataannya jauh lebih banyak yang tidak mendapatkan apa-apa. Yang untung adalah bandarnya yang dekat dengan pejabat negara saat itu. Akibat masyarakat semakin dirugikan, para ulama, mahasiswa termasuk saya saat itu sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia yang kebetulan juga menjadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI, kami turun ke jalan meminta DPR untuk bisa menekan pemerintah menghentikan peredaran perizinan SDSB, sumbangan dermawan sosial berhadiah. Kemudian pada tahun 1994 saya bersama mahasiswa lainnya, bersama aktivis dan demonstran dari Universitas Indonesia serta universitas lainnya, salah satunya Bang Fadlizon yang sekarang menjabat Menteri Kebudayaan, kami mengepung DPR. Saat itu dijadwalkan DPR rapat dengar pendapat dengan Menteri Sosial Ibu Inten Suweno. Akhirnya kepungan mahasiswa
ulama dan masyarakat, bukan hanya di DPR, tapi juga hampir di seluruh Indonesia, berhasil menekan pemerintah Soeharto lewat Menteri Sosial Inten Suweno dalam rapat dengar pendapat di DPR RI menutup izin dan peredaran sumbangan dermawan sosial berhadiah. Judi yang berbaju sumbangan sosial itu. Namun 4 tahun belakangan ini judi kembali marak dan meracuni masyarakat Indonesia. Lewat apa? Lewat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di mana saat ini handphone pintar atau smartphone semakin terjangkau harganya, semakin mudah digunakan oleh masyarakat, dan di dalamnya ada aplikasi media sosial. Para penjahat kerah putih yang berprofesi sebagai bandar judi, baik yang beroperasi di dalam negeri maupun yang katanya, kata aparat penegak hukum, beroperasi dari luar negeri, apakah Singapura ataupun Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, ya, masuk lewat media sosial, lewat game, lewat video-video yang menarik. Ternyata kontennya adalah konten judi. Masyarakat mula-mula tertarik dengan media sosial, dengan konten-kontennya, tapi lama-lama diarahkan untuk berjudi. Awalnya menang, tapi persis seperti yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama, awalnya menang, tapi sebagian besar kalah. Akibat kecanduan judi, ya, masyarakat akhirnya menjual semua harta bendanya, uang gaji, uang belanja untuk belanja dapur, untuk beli susu anaknya yang masih balita, untuk biaya sekolah, itu habis ludes buat bermain judi. Yang lainnya adalah kalau uang habis, harta benda juga sudah dijual-jualin untuk mengikuti hawa nafsu syahwat bermain judi, sudah habis semuanya, mereka melakukan pinjaman online. Kebetulan pada saat yang sama, di handphone yang sama, selain dipakai untuk judi, muncul lagi tawaran pinjaman online dengan syarat yang sangat mudah. Cuma tunjukin fotokopi KTP atau foto orang dengan fotokopi KTP-nya, lalu dengan gampang dapat pinjaman 8 juta, 10 juta, hingga 30 juta dengan bunga yang sangat mencekik. Ya, buat apa uangnya? Bukan buat usaha. Banyak uang dari pinjaman online juga untuk judi online. Inilah yang sangat miris, membuat kita, saya, para ulama, tokoh masyarakat lainnya itu prihatin atas maraknya judi online yang juga diikuti maraknya dengan pinjaman online. Bukan hanya itu, karena masyarakat terlilit judi online, terlilit pinjaman online, tidak sedikit yang gila akhirnya. Kemudian tidak sedikit yang akhirnya merampok, melakukan tindak pidana yang lain. Tidak sedikit yang akhirnya membunuh. Bahkan kita semua tahu di Jawa Timur ada seorang oknum penegak hukum yang harusnya memberantas judi online, tetapi justru malah menjadi pecandu judi online. Uang gajinya, uang belanja, uang susu anaknya, karena saat itu dia baru punya 2 anak. Nah, salah satu anaknya itu baru berumur 1 bulan. Uangnya habis dipakai judi, sehingga sang istri yang juga sama-sama penegak hukum itu khilaf
Begitu suaminya pulang habis berjudi, diambil bensin, sebelumnya suaminya diikat, diambil bensin, disiramkan lalu dibakar. Awalnya mungkin hanya untuk menakut-nakuti, ancaman, tetapi ketelepasan. Terlanjur api menyambar tubuhnya, tubuh sang suami, luka 70% lebih, sang suami tidak bisa diselamatkan. Sang istri yang juga aparat penegak hukum, itu pun akhirnya harus menanggung akibatnya. Meskipun suami dan sama-sama aparat penegak hukum, maka dia pun akhirnya dihukum penjara. Yang kasihan adalah anaknya. Itu. Dan masih banyak kasus yang lainnya. Salah satunya juga di Kalimantan. Salah satu pekerja di proyek IKN, uangnya habis untuk judi online. Sehingga gaji yang harusnya diberikan kepada istri dan anak-anaknya habis untuk judi online. Alasannya apa? Alasan kepada sang istri, gajinya belum dibayar oleh kontraktornya. Maka ketika sang istri datang, malu dia, akhirnya bunuh diri. Jadi yang lainnya banyak juga orang akhirnya kepepet, ke dukun, dan melakukan berbagai macam tindakan yang musyrik, serta melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum lagi. Berjudi adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama, khususnya agama Islam. Karena saya beragama Islam, saya tidak tahu agama lain apakah mengharamkan atau tidak judi, tapi Islam jelas melarang judi, termasuk minuman alkohol, babi, dan narkoba. Karena dampak negatifnya memang sudah sangat jelas dan terlihat. Selain agama, negara juga jelas-jelas melarang perjudian. Bukan hanya bandar, pelaku perjudiannya pun ditangkap. Tapi tentu saja kita balik, bukan hanya pelaku, bandarnya pun yang bertanggung jawab harus diberikan hukuman. Kenapa dalam Islam judi itu dilarang? Apa dasar hukumnya? Termasuk judi online. Dasar hukumnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena meminum khamar dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu, termasuk salah satunya adalah judi. Yang lainnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar. Ingat ya, khamar, minuman beralkohol yang memabukkan, dan judi, pada keduanya terdapat dosa yang besar. Kalau sudah menimbulkan dosa atau mengandung dosa, ya berarti haram. Kalau sudah diharamkan sama Allah, ya jangan dilakukan, jangan didekati. Ya. Ada juga memang manfaatnya, tetapi sedikit. Nah, kata Allah, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Seperti itu. Lalu hadis Rasulullah SAW juga mengharamkan judi melalui berbagai macam sabdanya. Salah satunya dari Abdullah bin Umar. Yang ini dulu ya. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa
yang berkata kepada temannya, "Mari kita berjudi," maka hendaklah ia bersedekah. Hadis ini menunjukkan bahwa ajakan untuk berjudi sudah dianggap sebagai dosa yang harus ditebus dengan sedekah. Lalu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi." Hadis ini mempertegas bahwa permainan yang mengandung unsur perjudian adalah haram dan diumpamakan sebagai sesuatu yang najis dalam Islam. Lalu ada sahabat Rasulullah dan juga ulama sepakat bahwa judi adalah haram. Berikut beberapa kaul dari sahabat dan ulama yang memperkuat keharaman judi. Ibnu Abbas berkata, judi adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta' menyebutkan segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan adalah haram, termasuk judi. Yang berikutnya adalah Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Mazmu menegaskan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa judi adalah haram. Hal ini berdasarkan Quran dan Sunnah serta ijma ulama. Yang terakhir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, judi adalah semua jenis permainan yang melibatkan taruhan, di mana salah satu pihak mengambil keuntungan dari pihak lain. Permainan seperti itu adalah haram dalam syariat Islam karena mengandung unsur kezoliman, unsur zolim, dan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kezoliman itu dilakukan oleh bandar-bandar, ya, yang terzolimi adalah para pelaku judi itu sendiri. Nah, lalu karena negara kita mayoritas penduduknya beragama Islam, ingat 87% penduduk Indonesia atau rakyat Indonesia beragama Islam. Jumlah ini sudah semakin turun dari beberapa puluh tahun sebelumnya. Beberapa puluh tahun sebelumnya penduduk Indonesia bisa dikatakan 95% beragama Islam. Tapi sekarang jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam turun menjadi 87%. Jadi wajar kalau konstitusi, kalau undang-undangnya itu cenderung mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Kalau Allah dan Nabi-Nya memerintahkan judi adalah haram, maka wajar negara Indonesia pun yang mayoritas berpenduduk Muslim atau beragama Islam mengharamkan judi. Nah, karena itu judi adalah perbuatan yang dilarang oleh negara Republik Indonesia. Apa dasar hukum bahwa judi itu dilarang? Dasar hukumnya ada di pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP lama tapi masih berlaku, atau pasal 426 dan pasal 427 Undang-Undang KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang KUHP Kitab Hukum Pidana, Acara Pidana tahun 2023 yang akan segera berlaku kalau tidak salah tahun depan atau tahun 2026. Dalam pasal 303 ayat 1 KUHP yang baru menjelaskan hal sebagai berikut. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa mendapatkan izin
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Yang kedua, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada halayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Yang ketiga, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Itu. Nah, yang lainnya adalah pasal 303 ayat 3 KUHP yang baru. Yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga pertaruhan yang lain-lainnya. Perjudian menurut KUHP baru atau Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Ketentuan pasal 426 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Jadi bukan hanya main, karyawannya pun ini diancam dengan pasal 426 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Dan hukumannya 2 miliar atau kurungan 9 tahun. Yang lainnya adalah yang masuk kategori akan terkena hukuman tadi, hukuman penjara 9 tahun dan atau denda sebanyak 2 miliar. Apabila menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut. 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Jika tindak pidana sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F. Landasan hukum lainnya yang menjadikan judi termasuk judi online itu adalah perbuatan ilegal, perbuatan haram, perbuatan terlarang di negara Republik Indonesia adalah pasal 27 ayat 2 Zangto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancamannya adalah penjara 10 tahun dan atau denda 10 miliar. Jadi sangat jelas. Dari sisi agama, judi itu adalah haram. Ya, dosa besar. Dari sisi negara, judi adalah perbuatan yang melanggar hukum. Karena itu sudah sepantasnya judi termasuk judi online itu harus diberantas di negara kita. Karena dampak yang ditimbulkan dari judi termasuk judi online itu tadi sudah saya sebutkan. Banyak masyarakat menjadi miskin. Banyak masyarakat menjadi gila. Banyak masyarakat menjadi bunuh diri. Banyak masyarakat saling bunuh terhadap anggota keluarganya. Ya. Jadi masyarakat menjadi miskin, perekonomian terganggu, banyak yang gila, ya.
kemudian juga akhirnya masyarakat juga terlibat dengan pinjol juga, judol, berdampak pada semakin banyaknya pinjaman online. Akibatnya banyak masyarakat semakin stres, gila, gangguan kesehatan mentalnya semakin terganggu, banyak yang bunuh diri karena nggak kuat, dan tidak sedikit yang saling membunuh, termasuk suami istri. Yang lainnya tentu saja negara juga dirugikan. Negara dirugikan itu sampai ratusan triliun. Saya dapat informasi dari Kementerian Informasi Digital, itu judi ya, dari triwulan 1 sampai 3 saja peredarannya itu sudah 328 triliun. Diprediksikan sampai akhir tahun 2024 uang yang beredar itu dari judi, yang tentu menguntungkan para bandar judi itu sendiri, hampir mencapai 981 triliun. Siapa yang diuntungkan? Bandar. Ya, bandar-bandar judi. Apakah yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti itu. Dan yang bikin saya miris, juga kawan-kawan semua miris, ya. Ternyata kenapa pemerintah waktu itu dipimpin oleh Jokowi sudah mengeluarkan keputusan melarang judi, bahkan membentuk Satgas, ya, penghentian, pencegahan dan pemberantasan judi online, tetapi sampai sekarang masih eksis judi online-nya. Yang tadi berdasarkan temuan Satgas termasuk Kementerian Informasi dan Digital, uang yang beredar dan menguntungkan pihak bandar judi saja sampai triwulan ketiga sudah mencapai 328 triliun uang loh itu. Dan diprediksikan sampai dengan sampai dengan akhir tahun 2024 itu sekitar 981 triliun. Nah, Satgas Penghentian dan Pemberantasan Judi Online itu bisa memangkas 50%-nya. Itu informasi yang saya terima dari Kementerian Informasi dan Digital. Ya. Nah, yang mirisnya tadi saya kembali katakan, walaupun pemerintah sudah membentuk Satgas, judi online masih tetap eksis. Ternyata karena ada oknum pejabat negara di kementerian yang sama tadi, itu justru melindungi situs-situs online. Nah, ini udah sesuai dugaan saya. Tapi menurut Menteri Informasi Digital yang baru, Ibu Mutia Hafiz di DPR, katanya pejabat-pejabat kementeriannya yang terlibat dalam perjudian online itu adalah eselon 3 ke bawah. Jadi eselon 4, eselon 3 dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah, mungkin enggak sih mereka bekerja tanpa sepengetahuan atasannya? Itu ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan Ibu Menteri Mutia Hafiz karena beliau baru 1 bulan kurang menjadi menteri. Kalau analisa saya sih pejabat sebelumnya. Jadi saya sepakat dengan pendapatnya pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia yang juga mantan Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kalau ada oknum pejabat kementerian diperiksa polisi karena faktor judi, ya, karena melakukan perlindungan terhadap situs-situs judi online, maka sudah sepantasnya atasan-atasan mereka pun diperiksa, baik direktur, dirjen, termasuk menteri. Ya,
Apalagi pada tahun 2022, ingat ya, tahun 2022 itu ada kasus apa sih? Ya, ada kasus petinggi lembaga penegakan hukum berpangkat bintang 2 menembak ajudannya sendiri. Nah, saya tidak ingin nyebut nama ya, karena nanti terancam oleh Undang-Undang ITE. Ya. Nah, itu kalau tidak diramaikan oleh media massa dan netizen, petinggi lembaga penegakan hukum yang harusnya menegakkan hukum justru melakukan perbuatan melanggar hukum, menembak ajudannya lewat ajudannya lagi, ya, prajurit di bawahnya diperintah oleh sang jenderal nggak bisa menolak, akhirnya dia menembak kawan sesama ajudannya, ya. Nah, lalu dibuatlah skenario seakan-akan itu sedang terjadi baku tembak antara sesama ajudan. Ya, masyarakat hampir terkecoh dan percaya akan skenario oknum pejabat petinggi dari lembaga penegak hukum tadi. Wah, tapi kami gitu kan, ya nggak percaya 100%, nggak mungkin. Ya. Masa di rumah seorang jenderal bisa nih ajudan saling baku tembak. Dor, 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 dor. Itu kan. Yang satu mati, yang satu tidak. Tidak ada luka. Itu sehebat apa itu? Wah, oknum penegak hukum lainnya membackup pelaku yang berpangkat tinggi tadi. Wah, menyatakan kepada pers bahwa itu memang baku tembak, ya, bukan oknum pembunuhan. Lagi-lagi seperti biasa, seperti kasus KM50, CCTV mati, padahal di rumah itu ada CCTV. Masa CCTV kompak mati? Ternyata bukan mati, memang segera disembunyikan, seperti itu. Berkat terus diramaikan oleh netizen dan media massa, setelah jalan beberapa minggu, berbulan-bulan, sampai juga ke telinga Presiden Jokowi saat itu memerintahkan kepada pimpinan lembaga penegak hukum tersebut untuk memeriksa secara tuntas. Dan hasilnya pembunuhan itu bukan terjadi karena baku tembak antara sesama ajudan, tetapi seorang ajudan di depan pimpinannya disuruh menembak ajudan lainnya dengan motif katanya melecehkan sang istri. Itu. Ya, akhirnya si petinggi dari lembaga penegak hukum tersebut dijatuhi hukuman mati, namun sayang sekali hukuman matinya kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung menjadi hukuman seumur hidup. Pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan benar-benar meringkuk di tahanan? Ya Allah alam, kadang-kadang kalau punya uang itu seringkali tidak ada di dalam tahanan. Nah, dalam kasus tersebut beberapa media sempat menyoroti adanya rekening poin, saya tidak ingin menyebut namanya ya, yang dimiliki oleh si petinggi tadi. Berapa isi rekeningnya? 150 triliun. Ya kan? 150 triliun. Informasi yang didapat oleh media massa itu adalah uang dari judi online. Ya. Beberapa media massa online sudah mencium dan memberitakan kasus tersebut. Sayang sekali itu tidak di follow up. Ya. Nah, itu yang kedua ya.
Jadi saya sendiri sangat yakin di Indonesia ini. Judi, termasuk di dalamnya judi online, adalah perbuatan yang dilarang oleh negara, yang jelas-jelas diharamkan oleh agama Islam, masih tetap eksis sampai saat ini. Yang rugi adalah masyarakat, karena selalu menjadi korban dari segala macam perbuatan ilegal dan perbuatan haram adalah rakyat kecil. Ya, itu. Kenapa tetap eksis? Itu tadi sudah minggu-minggu ini sudah terbaca. Ya, adanya oknum pejabat dari kementerian yang harusnya membumi hanguskan berbagai macam situs judi online, tetapi malah menjadi pelindung. Itu. Dan kasus tadi, rekening di salah satu bank BUMN yang dimiliki oleh tersangka pelaku pembunuhan seorang ajudan, berisi uang 150 triliun. Yang konon kabarnya itu adalah uang dari berbagai macam bandar judi. Uang jatah preman. Nah, itu. Sayang, informasi itu tidak di follow up. Harusnya di follow up. Kalau memang negara ini serius menangani perjudian, ingin memberantas perjudian, maka informasi tersebut harus segera di follow up, diberantas, bukan malah kemudian ditutupi. Kalau informasi itu kemudian ditutupi, berarti memang ada oknum pejabat yang menjadi backing judi online itu sendiri. Ya. Nah, minggu-minggu ini terbukti dari kalangan sipil ada pejabat di kementerian yang ditangkap, diperiksa polisi karena melindungi situs judi online. Lalu sang menteri dipanggil DPR, kata sang menteri yang baru 1 bulan menjabat menteri itu hanya pada tataran eselon 3. Tidak ada eselon 2 maupun eselon 1. Itu. Tapi saya sepakat dengan statementnya Profesor Dr. Mahfud MD. Harusnya menteri sebelumnya pun diperiksa. Dipanggil polisi. Apakah nanti terlibat atau tidak tergantung hasil penyidikan. Tergantung hasil penyelidikan. Tapi tetap kita harus berprasangka, berasumsi bahwa dia tidak bersalah. Itu. Tetapi untuk menenangkan masyarakat, ya tetap jangan hanya oknum pegawai eselon 4, eselon 3 saja yang diperiksa oleh polisi, tapi juga harusnya yang menjadi atasannya, kabag atau direktur, lalu direktur jenderalnya, dan juga oknum menterinya. Seperti itu. Jadi selagi ingin saya simpulkan, selagi aparat negara atau selagi masih banyak oknum aparat negara, oknum petinggi negara yang masih senang uang haram, baik di lembaga pemerintahan sipil maupun di aparat penegak hukum itu sendiri, kalau dia masih senang uang haram, termasuk dari uang judi online, sulit untuk memberantas judi online itu sendiri. Ya. Karena yang harusnya memberantas justru jadi pelindung. Nah, tapi saya percaya, apalagi di statement pelantikan Bapak Prabowo sebagai presiden, kemudian di rapat kabinet yang pertama, Pak Presiden Prabowo ini berkomitmen untuk memberantas judi online. Saya percaya dengan Pak Prabowo, makanya akhirnya kan terkuak. Ternyata ada oknum pejabat di kementerian yang harusnya memberantas judi online justru menjadi pelindung situs judi online. Nah, karena itu saya berharap, satu, Pak Prabowo panjang umur, kedua, mata hatinya dibuka, yang ketiga, benar-benar menunaikan janjinya untuk memberantas judi online.
Karena semuanya itu tergantung dari pimpinan negara, ya. Orang nomor satunya. Kalau orang itu nomor satu itu benar-benar ingin memberantas perjudian, judi online, pinjaman online, narkoba, prostitusi dan sebagainya, bisa kok. Itu. Jadi kalau ada oknum-oknum pejabat pemerintah yang justru melindungi judi online, pinjaman online, kemudian narkoba dan ya pecat, Pak. Rakyat akan bersama Bapak, rakyat akan mendukung Bapak. Itu. Jadi kalau soal judi, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama. Judi itu awal dari kemiskinan, awal dari kebangkrutan dan sebagainya. Kalau menang, bohong itu ya. Selanjutnya pasti kalah. Nah, judi adalah perbuatan yang diharamkan oleh dalam agama Islam. Tadi sudah saya sebutkan dasar-dasarnya, Quran surat Al-Maidah salah satunya, kemudian hadis Nabi dan lain sebagainya. Kemudian juga judi adalah perbuatan yang dilarang oleh negara. Itu undang-undang undang-undang KUHP yang lama maupun undang-undang KUHP yang baru dan juga undang-undang ITE. Ancamannya itu penjara 10 tahun, denda 10 miliar, 5 sampai 10 miliar. Seperti itu. Nah, saya sekali lagi berharap banget sama Pak Prabowo untuk bisa merealisasikan janjinya memberantas judi online. Semoga Pak Prabowo tidak kendor, karena berharap pada aparat, Pak, kecil, Pak, harapannya. Kalau hanya berharap pada aparat ya, Pak, ya. Karena terbukti, Pak, ya kan, aparat negara ya, oknum lah ya, itu bukan memberantas tapi justru menjadi backing. Termasuk aparat penegak hukumnya. Saya percaya, Pak, kalau aparat penegak hukum, aparat negaranya itu benar-benar memberantas judi online, Pak, termasuk judi pinjaman online lah, Pak lah, gitu kan. Pinjaman online juga meresahkan masyarakat. Maka judi online itu akan sirna dari bumi Nusantara ini, Pak. Judi online masih marak karena ada kolaborasi, Pak, antara bandar judi online, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, Pak, berkolaborasi dengan aparat-aparat penegak hukumnya. Jadi makanya mereka tetap aman seperti itu. Nah, mudah-mudahan Indonesia di tangan Pak Prabowo, penegakan hukum itu benar-benar bisa ditegakkan secara adil dan objektif, bukan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Karena judi, Pak, jelas, Pak, itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan yang diharamkan oleh negara, landasan hukumnya juga sudah jelas, dampak negatifnya pun sangat jelas. Membiarkan judi termasuk judi online, Pak, itu hanya akan menyengsarakan rakyat, merugikan negara, yang untung hanya bandar-bandarnya, Pak. Dan kita tahulah, Pak, bandar judi itu siapa sih, Pak, gitu kan. Ada yang masih tinggal di dalam negeri, ada yang tinggal di luar negeri. Nanti kalau Indonesia dalam keadaan darurat, Pak, pasti mereka kabur semua, Pak. Pasti mereka kabur. Karena kampung halamannya bukan di Indonesia, Pak, mereka itu. Kampung halamannya itu ya di sono, Pak, gitu kan. Termasuk pelaku-pelaku korupsi berat juga, Pak. Ya, Bapak tahu sendirilah, gitu kan. Nah, kepada saudara-saudaraku, khususnya umat Islam, tunduk dan taatlah pada Allah Subhanahu wa taala dan pada Rasulullah SAW. Kalau kata Allah dan Rasulnya, jauhi judi, jauhi minuman keras, jauhi perjinahan, ya sudah. Nggak ada kata tunggu dulu, gitu kan. Tanggung, enggak. Tinggalkan segera. Karena judi, termasuk judi online itu adalah perbuatan yang dilarang agama, dilarang Allah. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti mudaratnya banyak banget. Udah terbukti, ya. Masa rumah tangga jadi miskin, mental jadi rusak,
nyawa banyak yang melayang. Ya gara-gara judi. Itu, hentikanlah. Hentikan judi. Nah, selain pada diri kita berharap jangan bermain judi, kita berharap pada Presiden Prabowo. Pak Prabowo, harapan rakyat ada di pundak Bapak. Berantas judi online ya Pak ya. Karena jujur Pak, kalau ke aparat pemerintah yang lain Pak, pesimis Pak. Karena terlalu banyak oknumnya Pak. Oknum penegak hukum itu bukan memberantas judi, tapi menjadi pelindung ya Pak ya. Pada Pak Prabowo, saya dan kawan-kawan yang lain, terutama para ulama yang hanif ya, berharap Bapak bisa merealisasikan janji Bapak, menegakkan hukum, menegakkan keadilan, memberantas judi, termasuk pinjaman online ya Pak. Itu. Kalau masyarakat ingin butuh tambahan modal, ke bank aja langsung lah. Gak usah lewat pinjaman online. Yang ada pinjaman online gampang aplikasinya, tapi setelah itu gila Pak bunganya itu kan. Pinjam 8 juta bisa sekian puluh tahun pun gak pernah lunas Pak. Itu OJK juga tolong perhatikan itu pinjaman online. Sudahlah gak usah. Diizinkanlah pinjaman online. Kalau masyarakat butuh dana, ke bank aja lah. Bank konvensional ya. Demikian menurut pendapat saya. Ini juga bagian dari keprihatinan saya atas maraknya pinjaman online dan atas maraknya judi online. Sampai ketemu lagi.